Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Agile Build and Design. Di sini kita belajar cara berrender di V-Ray dengan ES Lite di SketchUp ya. Lanjutan dari pelajaran kemarin, sebelumnya kita belajar bagaimana merender dengan emissive di lampu model-model kristal atau yang glass, yang tembus ya, tembus pandang. Nah, yang kalau misalnya teman-teman mau melihat di video sebelumnya bisa dilihat uh, di postingan kami sebelumnya di YouTube maupun fanpage ya. Karena ini uploadnya dia berurutan. Kalau misalnya teman-teman mau belajar silakan. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar ya di YouTube maupun fanpage. Nah, di sini kita belajar ada beberapa model ya, ada V-Ray EAS Lite di sini sebenarnya. Jadi kalau saya biasanya pakai yang EAS ya. Sebenarnya di sini ada beberapa, ada yang rectangle. Kalau lihat di sebelah kiri bawah ini kan, nah ini di sebelah kiri bawah ini ada keterangannya di situ. Nah, nanti saya tandain mungkin begini aja ya, kita tandain saja ya. Nah, sebentar kita tandain. Jadi kalau kalau mau melihat nih posisinya di sini, kebetulan ini tooltipsnya kalau nggak salah saya matiin defaultnya ini di V-Ray saya ya. Jadi nah lihat di sini kalau misalnya kita arahkan ya, arahkan kursor kita ke perintahnya itu. Nah, kita arahkan ya, di sini ada rectangle, terus nah di sini ikutin aja ada beberapa gitu ya, tinggal dilihat aja itu yang ditandain warna merah ini yang di bawah kiri bawah. Nah, ada yang IES. Nah, nanti saya biasanya pakai yang IES gitu teman-teman ya. Jadi sebelumnya maaf dulu ya, ini karena posisinya di proyek jadi kita ada gangguan suara sedikit, ada suara bor, ini suara gerinda atau ada orang lagi ngebattle. Kita akan praktisi, maksudnya apapun itu yang kita ajarkan di sini bisa dibangun sebenarnya dia di dalam pelajaran kita ini. Mungkin selanjutnya mungkin kita pakai nanti ada project-project sebagian yang bisa saya jelaskan yang pernah saya kerjakan ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman belum ada file IES ya, teman-teman download dulu di internet. Nah, di sini kebetulan saya sudah sediakan ya. Sediakan file IES-nya di sini sudah saya download di internet, agak banyak di sini. Jadi kalau mau teman-teman mau lihat bentuknya seperti apa IES itu, jadi di sini kita buka dulu defaultnya, jadi teman-teman bisa download ya dari internet. Tinggal cari aja IES Lite, nanti muncul di situ. Di Google misalnya cari IES Lite nanti. Nah, ini kita buka ya contoh IES-nya ya. Nah, ini kan ada IES 1, di sini ada berapa nih, banyak macam-macam. Nah, kalau mau lihat bentuk cahayanya jadinya seperti apa, nah ini bisa dilihat di sini ya. Nah, seperti ini. Ada macam-macam, tinggal teman-teman pilih maunya sepertinya bagaimana. Jadi ini bisa dipakai di indoor, bisa dipakai di outdoor. Jadi kalau teman-teman lihat sering renderan hasil still image itu ada bayangan cahaya seperti itu, macam-macam bentuknya ya. Ini awalnya dari ES ini, salah satu yang sering saya pakai ya. Nah, kita tinggal misalnya mau klik ya, kita klik aja ES Lite-nya, nanti misalnya ini ya, kita klik nanti langsung muncul di sini, pilih IES-nya. Jadi di folder yang kita sebutkan tadi, kalau mau kita lihat bentuknya di dalam folder di luar tadi. Kalau di sini cuma file IES-nya aja yang bisa kita lihat. Nah, di sini nah kita pilih ya. Nah, di sini ada mau yang IES mana. Nah, misalnya kita pilih IES yang teman-teman sukain. Misalnya 5 ya, ini IES 5 ini. Kita pakai ya. Nah, ini tinggal kita pakai. Nah, ini kita tinggal tempelkan saja. Nah, tempatkan di situ, arahkan ke bawah. Ini kebetulan ada 2, kita delete 1 dulu. Nah, kita delete ini. Kalau mau lihat cara mengaturnya, nanti kita lihat di V-Ray-nya ya.
di V-Ray, karena ini bagian dari V-Ray ya, IES ini V-Ray bawaan ini. Jadi kita tempatkan dulu di tempat yang tepat, agak jauh ya, mungkin ini agak jauh, kita rapatkan lagi sedikit ya, mungkin agak jauh nih, kita rapatkan lagi sedikit. Nah ya seperti ini ya, misalnya jangan juga terlalu dekat atau terlalu jauh, biar bayangannya itu kelihatan semua gitu, yang bentuk aslinya dari seperti yang digambar tadi IES itu, di folder IES tadi. Nah misalnya di sini bisa ditempatkan buat dua, mungkin bisa kita tempatkan dua. Nah, kita copy, baru kita paste in place, misalnya copy paste in place ya. Nah di sini kan ada dua, jadi nanti tapi mungkin biar praktis sebenarnya kita bikin mungkin satu aja dulu ya. Kita bikin satu dulu, baru kita set nanti gimana mengaturnya. Nah mengaturnya itu di sini, di V-Ray itu ya. Nah ini kita hapus dulu satu, tadi kan ke copy dua ya. Kita hapus dulu yang pertama ini, kita klik ini yang di panah ini ya. Nah ini kita tentukan dulu warnanya apa, misalnya yang orange ini. Nah kita apply, oke. Nah ini kita atur, nah, dia bisa terangnya itu, tingkat terangnya itu bisa diatur. Nah ini teman-teman misalnya mau coba yang lainnya, fungsi yang lainnya bisa dicoba nanti, tapi intinya yang sering dipakai yang itu dulu ya. Selanjutnya nanti mungkin kita copy, baru paste in place lagi, kita pindah. Nah ini copy paste in place, kita pindah biar nanti ada dua lampu di sini dengan model yang sama ya. Jadi setelah itu kalau misalnya ini bisa kita render ya nanti, tapi settingannya dulu kita atur dulu, kita pakai yang default aja ya, 0,005 itu ray trace-nya. Nah ini kalau makin kecil makin apa, dia ray trace itu makin kecil makin ini ya, makin lama rendernya, tapi makin teliti ya, makin bagus. Nanti settingan yang lainnya tinggal teman-teman tentukan aja, seperti subdivisionnya, daylight gauge-nya bisa teman-teman atur. Selanjutnya kita tinggal render aja nih, kalau misalnya ya, tergantung teman-teman mau bagaimana nanti tingkat jelasnya, tingkat kejelasannya, realistisnya, nanti yang jelas nanti bisa diatur di sini ya, nilainya ini. Kita bikin 0,05, kita habis ke render. Nanti mungkin kalau misalnya terlalu lama rendernya bisa kita ini, kalau terlalu lama bisa kita lompati videonya. Jadi sebelumnya kita atur dulu ya, ini lupa tadi ya di ininya ya, kalau misalnya mau diatur jamnya ya. Nah, tapi di sini tetap aja kita pakai yang defaultnya yang kayak seperti kemarin. Tinggal kita habis itu tinggal kita render ya. Nanti selanjutnya mungkin kita langsung render. Kalau ngerender mungkin nanti kalau misalnya terlalu lama kita lompatin ini videonya ini. Kita render aja. Ini kita render ya. Nah ini kebetulan videonya sudah finish ya buat renderannya, jadi kita bisa lihat di sini mungkin masih settingan defaultnya. Kalau misalnya teman-teman mau atur warnanya mungkin di sini agak gelap, di sini bisa kita atur ya, bisa kita atur exposure-nya nanti kita atur.
tuh. Nah itu kan ada kelihatan renderan kemarin, mungkin ini yang pengaruh dari IES ini tidak terlalu terang karena ada cahaya yang lain ya. Tapi nanti kita bisa atur di kita bisa lihat pengaruhnya sebenarnya di ini, nanti di exposure-nya. Exposure-nya bisa kita lihat misalnya, nah ini sebenarnya kan bentuknya seperti yang tadi, yang nomor 5 tadi ya. Nanti teman-teman pilih yang teman-teman mau yang mana. Kalau saya betul-betul pilih yang nomor 5 tadi, nah ini kita akan atur aja exposure-nya. Kalau misalnya kurang terang, nah ini kita bisa terangkan seperti ini. Nah ini kalau misalnya mau lihat pengaruh exposure-nya ya, kita lihat ke bagian situ ya. Nah itu kan warnanya sudah seperti yang di gambar IES tadi. Nah seperti begitu teman-teman, kurang lebih. Jadi kalau ya mau atur lanjutannya, ini bisa kita atur lagi ini white balance-nya buat ngeliat posisi temperaturnya ya. Tapi sebelumnya ini lupa ada ya, harusnya kita hidupkan dulu ini white balance-nya. Ini white balance-nya harusnya kita hidupkan dulu, karena makanya dia ada pengaruh ini ya. Kita lihat ya. Nah seperti itu dia pengaruhnya, perubahannya seperti begitu. Nah kalau misalnya sudah begini, tinggal teman-teman simpan aja ya. Misalnya sudah cocok settingannya, tinggal disimpan. Nah, kita klik tombol save tadi baru. Nah ini kalau teman-teman mau atur, nah di sini ada kelihatan kan pengaruhnya seperti yang ini ya, nomor 5 ini, dan cahayanya ya. Nah kalau kita geser-geser itu tombol apa itu yang di bawah tadi, yang di exposure itu, nah ini tombol ini bisa kelihatan pengaruhnya. Cuma mungkin karena memang banyak cahaya di situ, jadi pengaruhnya jadi kelihatan sedikit teman-teman. Mungkin untuk pelajaran kali ini mungkin itu saja. Untuk pelajaran selanjutnya mungkin kita pikirkan lagi, misalnya mau bikin apa, section atau apa ya nanti, atau kita belajar ngerender lagi biar lebih dalam lagi ya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar. Yang jelas semakin sering kita berlatih, semakin sering semakin bagus kemampuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Keep learn, keep creative. Terima kasih.